Bayangkan seseorang sedang berjalan di tengah hutan sendirian. Seiring dengan langkah kaki orang tersebut, tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan di benaknya. Apakah saya berada di jalan yang benar? Apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari jalan ini? Mengapa saya diharuskan terus melangkah? Apakah ada orang lain yang telah berjalan lebih jauh dan lebih baik dibanding saya? Dan mengapa jalan ini benar-benar melelahkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah hal umum yang dapat kita temukan dalam kehidupan manusia. Perjalanan di hutan sendiri merepresentasikan manusia yang hidup di dunia, yang kemudian dipertemukan dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang makna dan tujuan hidupnya, di mana fenomena tersebut pada akhirnya kita kenal dengan istilah krisis eksistensi. Pada dasarnya, krisis eksistensi sendiri tidak mengenal umur. Dengan kata lain, siapapun dalam lingkup usia tertentu dapat dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan perihal dirinya tersebut. Mereka yang sedang berada dalam kondisi itu akan sangat amat mudah masuk dalam jenis kehidupan yang tak terduga, baik dalam konteks positif maupun negatif. Mengapa demikian? Sebab jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar perihal kehidupan itu sendiri bisa didapatkan dari dua hal. Pertama, dikarenakan orang itu sendiri yang memang menjawab pertanyaan itu. Kedua, adalah sebuah jawaban yang dibiarkan masuk begitu saja oleh orang tersebut, bahkan tanpa dirinya sadari. Mari kita perjelas secara perlahan. Pertama adalah jawaban yang memang berusaha dicari oleh orang itu sendiri, yakni seseorang yang memang berusaha memahami nilai-nilai dalam hidupnya, apa yang penting dalam hidupnya, apa yang seharusnya dituju, dan apa makna dari perjalanan ini. Tapi bisa dibilang sangat amat jarang orang yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin yang mengklaim bahwa dirinya mampu untuk menjawab banyak. Kedua adalah sebuah jawaban yang masuk bahkan tanpa disadari oleh orang tersebut, yang tiba-tiba menjadi pandangan dan anggapan seseorang perihal makna hidup. Nah, yang kedua ini adalah keadaan yang paling sering dan paling banyak dialami oleh mayoritas orang. Ketika dirinya pada mulanya kosong, kemudian terisi oleh nilai-nilai yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa kita nggak perlu kaget kalau lihat orang-orang yang mungkin punya hobi atau tindakan yang cukup absurd dalam hidupnya. Karena memang hal tersebutlah cara orang itu mengisi pertanyaan dalam krisis eksistensi yang dialaminya, yang kemudian perlahan demi perlahan membentuk karakter serta identitas yang dimilikinya. Bersamaan dengan nilai yang secara tidak sadar mengisi identitas atau eksistensi seseorang tersebut, kemudian dirinya menjalani jenis kehidupan dengan klaim sepihak bahwa dirinya telah memahami makna kehidupan. Dan situasi yang terlalu dipaksakan tanpa sadar itu kemudian melahirkan sebuah kondisi yang mungkin sangat familiar dengan kita manusia, yakni keinginan akan sebuah pengakuan. Keinginan untuk diakui tersebut merupakan efek samping dari jawaban instan yang dibiarkan oleh seseorang untuk mengisi dirinya, yang kemudian melahirkan anggapan-anggapan bahwa nilai dari kehidupan yang dijalaninya sangat bergantung dengan isi atau nilai yang dirinya temukan sebelumnya. Contohnya adalah keinginan akan sebuah pujian atas aktivitas yang dijalani oleh seseorang. Dan ketika aktivitas tersebut mendapat kalimat yang negatif, maka di saat yang bersamaan akan menyerang emosi orang tersebut. Sebab tinggi atau rendahnya derajat dan nilai dari keberadaannya sangat ditentukan oleh apa yang dirinya klaim sebagai hal penting dalam kepalanya. Itulah mengapa selain haus akan pengakuan, manusia juga sangat tidak suka direndahkan, yang kemudian melahirkan konsep harga diri yang kita kenal dalam kehidupan kita. Lantas, mengapa manusia ingin dirinya tinggi, atau mengapa keinginan untuk diakui tersebut seolah tidak memiliki batas? Sebab jika memang pada dasarnya seseorang hanya membutuhkan pengakuan, maka mereka yang terkenal seharusnya telah mendapatkan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Tapi pada faktanya sangat amat banyak orang yang bahkan sudah terkenal sekalipun justru meragukan identitas dan keberadaan yang dimilikinya, yang dengan kata lain kembali mengalami krisis eksistensial. Pada dasarnya nilai yang sepatutnya mengisi kekosongan dalam diri manusia itu sendiri tidak dapat dengan mudah diisi oleh hal abstrak yang kita temui dalam hidup.
Di dalam isi yang mengisi keberadaan eksistensi manusia itu sendiri, diharuskan adanya sebuah value yang kemudian menyebabkan seseorang dapat menyadari bahwa dirinya sedang berada di jalan yang benar. Sebab pada akhirnya manusia akan mengerti bahwa tidak ada gunanya pengakuan tersebut jika jalan tempat dirinya melangkah merupakan jalan yang salah. Mengapa disebut sebagai jalan yang salah? Jawabannya karena aktivitas yang dijalankan oleh orang tersebut pada akhirnya akan terlupakan. Nggak peduli seberapa populer dirinya, tetap saja ketika dirinya mati, semua udah selesai. Jadi, dirinya seolah nggak punya nilai lebih dalam hidupnya yang dapat bertahan bahkan setelah kematiannya. Itulah kenapa agama menjadi jalan pulang paling sering digenggam oleh orang-orang yang mungkin udah paham bahwa nggak peduli sejauh apa manusia diakui, pada akhirnya kita bakal terlupakan dan mati. Konsep agama sendiri mampu menawarkan sebuah nilai yang jauh lebih besar dari pemahaman manusia, yakni keberadaan hidup di alam selanjutnya. Bisa dibilang, agama menjadi sebuah isi paling berpengaruh dalam kehidupan manusia yang memang sudah cukup memahami kepalsuan dunia. Meskipun terkadang mereka yang belum sampai pada titik tersebut sudah meletakkan agama sebagai isi dari keberadaan yang dimilikinya. Tapi, seperti yang sebelumnya kita bahas, agama sendiri masih menjadi sebuah isi yang mengisi tanpa dirinya sadari. Bukan sebuah pilihan yang benar-benar dijalani dengan dasar dirinya benar-benar sadar bahwa agama adalah jalan pulang terbaik. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan orang-orang dengan atribut agama justru melakukan beragam tindakan atau memiliki karakter yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Contohnya seperti mereka yang meskipun rajin beribadah, tapi bahasa dan tindakannya tidak terjaga atau tidak sesuai dengan aturan agamanya. Jadi, apakah keinginan untuk diakui adalah sebuah nilai yang normal? Well, hanya dikarenakan mayoritas orang mengalami hal serupa, tidak serta-merta membuat kondisi tersebut dapat dinilai sebagai keadaan yang normal. Pada dasarnya, keinginan untuk diakui adalah tanda bahwa kita tidak yakin dengan nilai yang ada di dalam diri kita, hingga kita membutuhkan validasi dari orang lain guna meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita berada di jalan yang benar. Sementara itu, krisis eksistensi merupakan teguran yang mungkin berasal dari diri kita sendiri perihal kemungkinan akan jenis kehidupan terbaik yang bisa dan mampu kita jalankan. Sejatinya, mereka yang percaya dengan nilainya, yang sadar bahwa isi dari keberadaannya harus berdampingan dengan nilai-nilai positif dan kebaikan, maka orang tersebut tidak akan mengais-ngais pengakuan. Sebab pada akhirnya dengan menjadi baik bahkan tanpa keinginan untuk diakui pun dirinya akan mendapat pengakuan. Hal tersebut dikarenakan kesadarannya paham bahwa ia memang sedang berjalan di jalan yang memang sepatutnya dilangkahi atau dijalani olehnya sebagai manusia. Jadi, mari kita menjadi baik meski kehidupan kita itu sendiri mungkin sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Sebab dengan menjadi baik, kita dapat mengisi keberadaan kita dengan sebuah nilai yang bermakna, yang justru dapat berdampak positif pada kehidupan kita yang sedang tidak baik. Mengapa demikian? Well, jawabannya mudah. Karena ketika kehidupan kita tidak baik, maka menjadi tidak baik pun justru menenggelamkan kita pada masalah-masalah lain yang sangat mungkin tercipta dikarenakan ketidakpedulian kita. Sebaliknya, ketika kita berusaha semaksimal mungkin menjadi baik, meskipun kondisi hidup kita tidak baik, maka emosi positif kita akan terus membuat diri kita tenang menghadapi kenyataan. Dan di sisi lain, kebaikan yang sebelumnya kita tebar pun dapat membuahkan sebuah feedback atau hasil yang tak terduga yang mungkin justru dapat mengeluarkan kita dari kondisi kehidupan yang sebelumnya kita anggap tidak baik. Sebagai manusia, seharusnya kita mampu mengendalikan pemahaman kita tentang hidup, bukan justru kehidupan itu sendiri yang mendikte pemahaman kita, yang kemudian menyebabkan diri kita sangat amat mudah terisi oleh tujuan atau makna hidup yang absurd atau justru makna hidup yang cenderung merugikan orang lain. Sangat amat banyak dapat kita lihat anak-anak muda yang kekosongan dirinya terisi oleh nilai-nilai negatif atau nilai-nilai yang bahkan dirinya sendiri nggak mengetahui mengapa ia memilih hal tersebut sebagai jalan hidup. Bagi mereka yang terpenting hanyalah pengakuan yang kemungkinan besar pangkal utamanya adalah penyesalan. Sekian Gosal Tas yang Hening, saya Lukman Hakim Azubedi mohon pamit, sampai jumpa.